Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Hello everyone, Ratu Ismuka. It's me, Hafizah Sapasa Sabila. I'm from Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. I am now from 11 Engineering 2, and I will explain about mengenal dan memahami hukum dan hak asasi manusia. Let's see. Menurut C.S. Takanses, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, hukum digolongkan menjadi 7. Yang pertama yaitu menurut sumbernya, yang kedua bentuknya, ketiga tempat berlakunya, keempat waktu berlakunya, kelima cara mempertahankannya, yang keenam sifatnya, dan yang ketujuh serta isinya. Menurut bentuknya, hukum dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hukum tertulis, hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu telah termodifikasikan seperti BW dan KUHP. Yang kedua yaitu belum terkodifikasikan atau hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, contohnya yakni hukum perkooperasian. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan di masyarakat, tetapi tidak tertulis atau yang sering disebut dengan hukum kebiasaan. Lalu beralih menurut waktu berlakunya. Hukum dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ius constitutum, merupakan hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Contohnya Undang-Undang 45. Lalu yang kedua yaitu ius constitution, hukum yang dicita-citakan merupakan hukum yang diharapkan konstitusium dapat berlaku di masa yang akan mendatang. Contohnya seperti aturan peralihan pasal 1 Undang-Undang 45. Lalu yang ketiga adalah hukum alam, merupakan hukum yang berlaku dimanapun berada oleh setiap bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya oleh siapapun itu, contohnya adalah keadilan. Hukum menurut tempat berlakunya. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Dan yang terakhir, hukum asing yang merupakan hukum yang berlaku dalam negara lain. Yang pertama yaitu jurisdiksi, atau menurut ajaran ini hukum adalah kumpulan kaidah atau peraturan sementara baik dalam perjanjian dan undang-undang yang dibuat oleh badan yang berwenang. Yang kedua yaitu sosiologis. Menurut ajaran ini, hukum atau peraturan perundang-undang dapat dikatakan positif apabila hukum ini diterima dengan baik dan diikuti secara nyata oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu filosofis, atau menurut ajaran ini merupakan jalan filsafat kehidupan yang mempunyai nilai bagi kemanusiaan. Hukum dapat berlaku apabila sudah disahkan oleh pemerintah, penguasa, dan terdapat landasan juridis filosofis di dalamnya. Pemberlakuan hukum sangat dibutuhkan karena pada zaman sekarang ini terdapat beberapa dinamika dalam masyarakat dan berkembangnya suatu tindak pidana. Suatu peraturan dapat dikatakan sah dan berlaku ditentukan oleh beberapa faktor seperti faktor pembuat peraturan, isi peraturan, dan kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan. Apa itu HAM atau hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara dan hukum, dan oleh semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM sudah menjadi kodratnya bagi seorang manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara hukum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. Untuk menjamin HAM atau hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib menghormati HAM. Pelanggaran hak manusia dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penyiksaan, perlakuan diskriminatif, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, penghilangan paksa, penahanan sembarangan, dan berbagai tindakan lain yang melanggar hak-hak individu. Pelanggaran ini seringkali memiliki dampak yang merugikan baik secara fisik, psikologis, maupun sosial terhadap korban dan masyarakat secara keseluruhan. Contoh pelanggaran yang terjadi di masyarakat, penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat, yaitu penindasan menyiksakan fisik atau psikologi terhadap tahanan dalam penjara atau tahanan politik. Perlakuan merendahkan martabat ini menggunakan kekerasan oleh aparat atau petugas keamanan. Yang kedua yaitu penghilangan paksaan atau penghilauan orang aktif
aktivis yang terlibat dalam gerakan politik yang menyuarakan pendapat atau kritik kepada pemerintah, untuk penghilangan orang oleh pemerintah atau kelompok bersenjata tanpa proses hukum yang jelas atau informasi yang memadai tentang keberadaan korban. Selanjutnya yaitu penahanan sembarang atau penahanan tanpa pengadilan. Contohnya yaitu penahanan tanpa alasan yang jelas atau proses hukum yang adil, termasuk penahanan berkepanjangan tanpa dakwaan. Yaitu diskriminasi ras, agama, gender, atau kelompok lainnya. Contoh diskriminasi dalam hak asasi pendidikan, pekerjaan, atau layanan publik berdasarkan ras, agama, gender, atau identitas kelompok tertentu dalam masyarakat. Hukum telah menjamin perlindungan HAM yang terdapat di berbagai pasal-pasal Undang-Undang 1945. Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki interpretasi hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Teori yang digunakan adalah pendekatan metode kualitatif. Metode kualitatif dimaksudkan guna untuk menjelaskan kualitas masyarakat serta penjelasannya. Hasil dari analisis adalah terlaksananya implementasi hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan adil dan berdasarkan penegakan aturan hukum rule of law sesuai tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal, mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia seluruh warganya, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan agama. Di lingkungan masyarakat, upaya pemerintahan dalam menegakkan HAM setiap warga negaranya cara. Yang pertama yaitu membuat lembaga perlindungan HAM, yang kedua membuat lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang ketiga memasukkan HAM ke dalam Undang-Undang 1945, yang keempat membuat peraturan undang-undang sebagai instrumental nasional HAM, yang kelima menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas hak asasi manusia atau HAM-nya. Untuk itulah dilakukan upaya penegakan HAM. HAM mengatur setiap hak yang dimiliki manusia sehingga dapat melindungi diri manusia dari ketidakadilan. Melihat banyak kasus pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi, kita sebagai generasi remaja muda yang kompeten harus bisa mencegah terjadinya hal tersebut dengan memahami dan menghargai sesama pada aturan dan hukum yang ada. That's all, thank you and apologies if there are many mistakes. Terima kasih dan maaf, saya sebagai calon duta hukum dan HAM Jawa Barat tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.